Anak ini adalah Pangeran Siput. Baru senang berapa hari di samping ibu. Sudah dilempar ke laut. Hasilnya keluarga Raja Naga sudah selamatkan dia. Ketika Sang Tong bangun, Pangeran Naga sedang berdiri di samping. "Kau dari mana? Kenapa ada di sini?" Ratu Naga datang dan kasih tahu dia adalah adikmu. "Mulai sekarang harus jaga dia ya." Lalu Ratu Naga bawa Sang Tong bertemu dengan Raja Naga. Mereka sangat menyukai Sang Tong. Jadi sudah adopsi dia. Pangeran Naga merasa tidak senang sama sekali. Karena merasa orang tua dia tidak sayang sama dia lagi. Jadi Pangeran Naga ingin kasih pelajaran untuk Sang Tong. Sang Tong sangat merindukan ibu dia. Dia ingin pergi dari sini. Pangeran kasih tahu Sang Tong. Jika lewat sana bisa naik ke darat. Tapi Sang Tong berani apa gak? Sang Tong banyak pikiran langsung meloncat keluar. Ratu Naga melihat itu sangat khawatir. Dia langsung ikut. Berubah menjadi ikan besar. Lalu biarkan Sang Tong naik di badannya. Dan bawa dia pulang. Ratu Naga sangat suka sama Sang Tong. Jadi tidak mau dia pergi. Pangeran melihat Sang Tong tidak apa-apa. Dia sangat marah. Pangeran memutuskan untuk usir Sang Tong pergi. Dia berubah menjadi naga kecil dan mengejar Sang Tong. Anak ini tidak pernah melihat makhluk yang aneh seperti ini. Jadi sangat ketakutan. Pangeran dorong Sang Tong keluar. Membuat dia tenggelam dalam laut yang dalam. Saat ini ada satu naga besar muncul. Lalu tarik Sang Tong pulang. Ternyata itu adalah Ratu Naga. Raja Naga mulai ajarin anaknya. Untuk dia menjadi teman baik sama Sang Tong. Dan ke depan pangeran tidak akan sendirian. Pangeran minta maaf padanya. Dan cari Sang Tong. Lalu mereka menjadi teman baik. Saat ini Ratu mencari anak. Tapi sudah lama tidak menemukannya. Hari itu berapa orang ibu-ibu di pasar mulai bergosip. Di dalam air ada makhluk makan anak kecil. Ratu langsung pingsan. Ketika bangun Ratu tidak mau hidup lagi. Dia ingin bunuh diri. Untungnya ada siput muncul untuk hentikan dia. Siput suruh Ratu masuk ke istana untuk cari Sang Tong. Mungkin akan ada harapannya. Ratu mencari pelayan yang lama. Berharap dia bisa bantu untuk Ratu bisa masuk ke istana. Ratu keluarkan satu siput. Dia langsung transform menjadi manusia. Siput menggunakan sihir untuk berubah menjadi Ratu. Untuk Ratu tidak ditemukan oleh penjara. Dan seperti itu Ratu masuk ke dalam istana. Tapi belum menemukan apapun. Di sisi lain, karena masa depan Sang Tong, Raja Naga memutuskan untuk bawa Sang Tong ke tempat Ratu Iblis. Ratu di sini sangat senang. Tapi karena tampilan sangat jelek, Ratu melihat cermin lalu berubah tampilannya. Tapi tidak ada yang puas. Setelah berapa saat, akhirnya ada muka yang cocok juga. Berpikir bahwa dia akan punya anak. Dia sangat bahagia. Saat ini keluarga Raja Naga ucap selamat tinggal pada Sang Tong. Walaupun mereka tidak mau jauh dari Sang Tong. Tapi demi masa depan dia, Raja tetap mau Sang Tong pergi. Setelah obrol sama Sang Tong, Raja berubah menjadi naga dan langsung terbang pergi. Ratu Iblis sedang tunggu kapal datang. Sang Tong baru sampai. Ratu sudah langsung peluk dia. Anak yang lucu ini. Siapa yang gak sayangnya? Sang Tong lucu datang kemana? Pasti semua orang sayang sama dia. Ratu melihat tubuh kecil Sang Tong. Langsung suka sama dia. Ternyata Ratu Iblis suka bunuh manusia. Kemunculan Sang Tong membuat para orang di suku marah. Kedua pelayan sangat tidak suka sama Sang Tong. Hasilnya Ratu langsung usir mereka. Ratu bilang jangan ganggu anak saya tidur. Setelah itu Ratu obrol dengan Sang Tong. Ternyata dia sangat merindukan ibunya. Ratu peluk dia dan bilang mulai sekarang akan menjadi ibu dia. Ratu ajak Sang Tong jalan-jalan di istana. Kedua pelayan ikut dari belakang. Mereka melihat Sang Tong dengan mata kebencian. Ratu berbalik dan lihat mereka. Jangan ada niat jahat dengan anak saya. Jika tidak kalian akan dihukum. Kedua pelayan tidak mau menerima. Jadi ingin cari kesempatan untuk hajar Sang Tong.
Banyak orang tidak senang karena Sang Tong datang. Ratu bangun, membuat gunung ini bergerak. Semua orang takut tidak berani omong apa. Mereka hanya diam membuat rencana untuk bunuh Sang Tong. Malam itu, sebelum Sang Tong tidur, muka yang menakutkan di luar melihat ke dalam. Anak itu langsung takut. Setelah tahu ceritanya, Ratu tahu tokoh terkemuka ingin melakukan apa. Ratu langsung menggunakan kekuatan, membuat para tokoh tidak berani omong apa. Di depan Sang Tong, Ratu sangat kelembutan. Dia suapin untuk Sang Tong makan. Anak ini juga ambil jeruk kasih Ratu makan. Sangat sulit untuk menelunya. Ini bukan jenis makan punya Ratu. Sudah berapa hari Ratu belum makan. Dia masuk ke hutan, menggunakan satu tangan tangkap rusa dan masukin ke mulut. Adegan yang sangat menakutkan. Setelah pulang di mulut Ratu masih ada darah. Sang Tong melihat langsung teriak. Ratu menjelaskan tidak hati-hati saat makan. Ratu ajak Sang Tong ke air terjun, dan ajarin dia sihir. Sang Tong sangat pintar. Baru melihat sudah langsung bisa. Para tokoh dan yang lain berkumpul untuk membuat rencana bunuh Sang Tong. Melihat adegan itu dan kasihan dengan Sang Tong, pelayan gemuk ini mulai berubah pikiran. Hari itu para pelayan ajak Sang Tong keluar main. Mereka melihat satu rusa emas. Penjaga bersorak Sang Tong, dan naikin dia ke atas rusa. Rusa lari ke depan seperti terbang. Baru setengah jalan dan Sang Tong jatuh ke tanah. Tokoh raksasa sudah menunggu dengan waktu yang lama. Dia menggunakan tangan yang besar ingin menangkap Sang Tong, lalu ingin makan Sang Tong. Satu tokoh lain bilang harus sisahin buat dia. Dia lempar Sang Tong ke bawah. Tapi menghadapi para raksasa ini, Sang Tong tidak bisa melarikan diri. Mereka obrol untuk bagaimana cara untuk makan Sang Tong. Kalau dikukus terlalu lembek. Kalau digoreng pasti akan keras dagingnya. Lebih baik langsung makan saja. Saat mereka sedang ketawa, Sang Tong loncat dari tebing gunung. Mereka langsung turun dan mencari Sang Tong. Tapi tidak temukan Sang Tong berada di mana. Ternyata Dewa Pohon sudah bantu Sang Tong. Bersembunyikan dia di dalam pohon. Saat ini dua pelayan mencari ke situ. Pelayan gemuk berdoa. Semoga dia akan temukan Sang Tong. Dewa Pohon muncul. Pelayan mohon pada Dewa Pohon untuk bantu mencari Sang Tong, dan berjanji akan menjaga dia. Melihat hati yang lembut punya orang ini, Dewa kasih Sang Tong ke dia. Saat ini Ratu menemukan Sang Tong sudah hilang. Dia sangat marah.